Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Ta'ala dan sehat selalu ya. Hari ini sudah kembali lagi menemani kalian belajar di channel YouTube Sekolah Alam Islamic Center Ponorogo. Selama beberapa menit ke depan, Ustazah akan menyampaikan pelajaran tauhid dengan materi ibadah. Tapi nih, sebelum kita mulai belajar, yuk kita ingat kembali adab-adab belajarnya ya. Ada belajar yang pertama adalah niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun dia tidak melakukannya, melainkan hanya untuk mencari keuntungan duniawi, maka ia tidak akan mendapat harumnya aroma surga pada hari kiamat. Jadi yuk soleh-solehah perbaiki niat kita belajar. Adab yang selanjutnya adalah berdoa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menganjurkan kita untuk memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Ta'ala dan berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Adab selanjutnya duduk anak solih, seperti itu ya, masih ingat? Silahkan kalian duduk rapi, menyimak ustazah, sopan dan bersungguh-sungguh belajar hari ini. Berwudu. Hendaknya kita berwudu dahulu sebelum belajar biar lebih fresh, lebih tenang seperti itu ya. Yang terakhir adalah mencatat ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan menulisnya. Maka dari itu, yuk solih-solihah agar ilmu kita bermanfaat, kita mulai berdoa sebelum belajar. Doa sebelum belajar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu sayyi'aha illa anta. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Nah, solih-solihah, setelah kita berdoa, tentunya kita harus semakin siap dan semangat belajarnya ya. Minggu lalu kita sudah membahas materi tauhid, pelajaran tauhid dengan materi untuk apa Allah menciptakan kita. Jadi Allah menciptakan kita untuk apa kemarin? Ya, untuk beribadah ya. Maka hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi selanjutnya, yaitu bab ibadah. Nanti akan ada video penjelasan tentang pengertian ibadah dan syarat diterimanya ibadah tersebut. Langsung aja solih-solihah, yuk kita dengarkan, kita simak dengan baik video berikut ini. سلمى، ما هو أول واجب على العبيد؟ توحيد. ما هو الأمر الذي خلقنا الله من أجله؟ عبادة. ما شروط قبول العبادة؟ الإخلاص والمتابعة. ما هي العبادة؟ الخير يحب الله ويرضى ونرك على العمل الظاهر والباطنة. جزاك الله خيرا.
Solih-solihah, tadi setelah kita menyimak pembahasan tentang makna ibadah dan syarat diterimanya ibadah, Ustazah akan menambahkan sedikit catatan, yaitu macam-macam ibadah. Jadi solih-solihah ibadah itu dibagi menjadi dua, ibadah dohir dan ibadah batin. Apa sih ibadah dohir itu? Ibadah dohir adalah ibadah yang berupa lisan dan perbuatan. Seperti contohnya sholat, puasa, membaca Al-Quran, berzikir, bersedekah, dan berbakti kepada orang tua adalah salah satu contoh ibadah dohir. Yang kedua adalah ibadah batin. Apa sih ibadah batin? Ibadah batin itu batin adalah ibadah yang berkaitan dengan hati. Contohnya seperti mahabbah, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Khauf, yaitu takut kepada Allah. Jadi buat yang takut sama yang bau-bau mistis itu, yang biasanya masih suka cerita-cerita tentang setan-setan dan takut, itu nggak boleh. Dan Allah berfirman, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syaitan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya, orang-orang musyrik Quraisy. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 175. Nah Ustazah, terus kalau gimana kalau kita takut sama hewan? Itu juga nggak boleh. Itu beda lagi ya solih-solihah. Itu namanya takut tabiat, takut secara naluri. Jadi kalau manusia tuh punya naluri takut kepada musuh atau kepada hewan yang buas. Contohnya kayak ular, itu kan nggak apa-apa. Takut sama ular, sama singa karena diterkam gitu tidak apa-apa. Contoh ibadah batin selanjutnya adalah inabah, taubat dan bergantung kepada Allah. Jadi kita hanya meminta ampunan, meminta rezeki hanya kepada Allah Ta'ala. Yang terakhir contohnya adalah sabar dan ridho terhadap hukum dan ketetapannya. Kurang lebih seperti itu tambahan catatan dari Ustazah. Alhamdulillah solih-solihah hari ini kita sudah membahas materi ibadah. Hari ini tugasnya adalah mengerjakan latihan di buku Tauhid halaman 20 sampai halaman 21. Batas akhir pengumpulan adalah hari Jumat pekan depan tanggal 28 Agustus 2020. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa sesudah belajar bersama-sama. Doa sesudah belajar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma faqqihna fid din. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Akhirnya kita sudah di penghujung acara belajar kita hari ini. Maka dari itu Ustazah mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan kekurangan selama menyampaikan pelajaran hari ini. Ustazah ucapkan jazakumullahu khairan kepada sholih-sholihah. Hari ini sudah semangat belajar bersama Ustazah Tata. Dan jangan lupa belajar, murojaah, sholat 5 waktu, dan membantu orang tua ya. Ustazah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.